Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa kembali di kuliah online metode Q&A, question and answer, mata kuliah perpindahan panas. Kali ini kita akan membahas perpindahan panas konduksi pada sistem silindris. Oke, sudah kita sediakan contoh soal. Saya bacakan kembali soalnya. Hitunglah seberapa besar laju perpindahan panas secara konduksi dari permukaan dalam pipa ke permukaan luar sebuah pipa penukar kalor. Dalam hal ini, dinding pipa penukar kalor kita anggap terbuat dari bahan tertentu yang memiliki konduktivitas termal bahan 52 watt per meter Kelvin. Pipa tersebut berdiameter dalam 16 mm, diameter luar 20 mm, dan panjang pipa 3 meter. Sementara itu, di bagian dalam pipa bersirkulasi aliran fluida oli panas yang menyebabkan temperatur permukaan bagian dalam pipa 80 derajat Celcius. Sementara itu, temperatur permukaan luar pipa diketahui sebesar 30 derajat Celcius. Maka di sini sudah saya gambarkan penampang pipa, dilihat dari depan ya. Kita bisa gambarkan di sini berikut yang diketahui. Di sini diketahui bahwa ada diameter dalam ya. Jadi diameter dalam di sini adalah dari sini, misalkan kita tarik diameter dalam ya, ini namanya DI ya. Maka diameter luarnya ya berarti segini diameter luarnya. Diameter luarnya ya dari sini sampai sini. Ini namanya diameter DO, katakanlah di diameter out luar. Terus apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah temperatur permukaan bagian dalam, berarti di sini. Ini namanya TI. Terus TO-nya berarti di sini, katakanlah di permukaan pipa bagian luar, ini TO. Gitu ya. Sama dengan kita tulis saja di sini adalah 30 derajat Celcius. Sementara yang di bagian dalam karena berisi oli panas adalah 80 derajat Celcius. Terus diketahui juga adalah K-nya atau konduktivitas termalnya. Ini sama dengan 52 watt per meter Kelvin. Seperti itu. Maka pertanyaannya adalah berapakah panas yang keluar ya, berapakah panas laju perpindahan panas secara konduksi dari permukaan dalam pipa ke permukaan luar pipa. Ya, kita kasih ini aja, nih panasnya berapa, nih keluar sini, ini berapa kakinya. Nah, oke ya, gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Langsung saja kita akan selesaikan soal ini. Maka besarnya laju perpindahan panas kita tulis ulang. Besarnya laju perpindahan panas secara konduksi dari permukaan dalam pipa dari permukaan
bawah permukaan dalam pipa menuju atau ke permukaan luar pipa penukar kalor dapat dihitung menggunakan ya rumus menggunakan persamaan atau rumus Q sama dengan TI min TO dibagi Ln RO per RI per 2 pi K kali L. Saya ulangi, Q sama dengan TI min TO dibagi Ln RO per RI dibagi 2 pi KL. TI adalah temperatur permukaan pipa bagian dalam, TO adalah temperatur permukaan pipa bagian luar, RO adalah jari-jari permukaan jari-jari yang luar, RI jari-jari dalam, kemudian K konduktivitas termal, L adalah panjang pipa. Nah, penurunan rumus ini bisa dilihat di blog saya ya, www.taufikurrahman.wordpress.com. Nah, silahkan dilihat penurunannya. Kita nggak bahas penurunannya karena akan menambah durasi ya. Intinya seperti ini. Maka sebelum menggunakan rumus ini kita seragamkan dulu satuan-satuannya ya. Kita tulis sebelum menggunakan persamaan tersebut terlebih dahulu kita identifikasi besaran-besaran apa saja yang sudah diketahui, Oke. Kemudian kita setarakan satuan-satuannya. Kemudian menyetarakan satuan-satuannya. Nah, maka di sini kita memilih untuk bekerja dengan satuan SI sehingga kita memiliki data berikut. Ya, saya tulis lagi temperatur temperatur permukaan dalam pipa TI gitu ya, saya tulis sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, ini pertanyaan ini, apakah satuan ini sudah selesai atau sudah cukup atau perlu dikonversi atau diubah ke satuan yang lain, misalkan Fahrenheit atau temperatur. Maka caranya adalah kita melihat di dalam soal itu
K-nya konduktivitas termal itu dalam satuan apa? Oh, di dalam soal ini satuannya dalam watt per meter Kelvin. Maka satuan di sini menggunakan satuan absolut atau Kelvin. Nah, karena itu di sini kita perlu setarakan ya atau sesuaikan dengan satuan yang ada di satuan konduktivitas termal. Nah, karena itu kita jadikan 80 derajat Celcius ini menjadi Kelvin. Maka kita tinggal tambahkan 80 ini ditambahkan 273 untuk mengubahnya atau mengkonversi menjadi Kelvin. Maka satuannya T ini berubah menjadi sama dengan 353 Kelvin. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian temperatur permukaan luar pipa. Temperatur permukaan luar pipa. Nah, tulisan saya nggak bagus karena udah lama tidak menulis di sini, jadi agak kagok. TO sama dengan 30 derajat Celcius sama dengan ini juga kita setarakan satuannya sehingga kita tambahkan 30 derajat atau 30 ditambah 273 Kelvin, maka berubah menjadi 303 Kelvin. Ini adalah TO. Oke, kemudian kita tulis lagi konduktivitas termal pipa berapa? Konduktivitas termal ini istilah lain dari koefisien konduksi ya, sama konduktivitas termal bahan pipa. Nah, ini tergantung dari bahan pipanya. Jadi kalau bahannya berbeda maka konduktivitas termalnya tentu akan berbeda. Ini disimbolkan atau notasikan dengan K. Di sini diketahui adalah 52 watt per meter Kelvin. Oke ya, sudah sesuai dengan yang di atas, maka kemudian panjang pipanya kita tulis ulang. Panjang pipanya atau L biasanya dinotasikan nilainya 3 meter. Terus jari-jari luar pipa, jari-jari luar pipa atau jari-jari dalam dulu. Jari-jari dalam pipa itu kita pakai RI, Rin maksudnya ya, sama dengan, karena di sini yang diketahui adalah diameter pipa tersebut beri diameter dalam 16 mm, maka kita sesuaikan saja. Jadi 16 mm kita bagi 2 sama dengan 8 mm. Oke, lagi-lagi kita lihat K-nya. K di sini satuan jaraknya, satuan ininya dalam meter ya, watt per meter Kelvin. Oleh karena itu untuk jari-jari ini, baik jari-jari dalam maupun jari-jari luar, juga kita harus sesuaikan atau setarakan agar satuannya menjadi meter. Maka 8 mm kita ubah jadi meter, menjadi ya, tinggal kita bagi 1000 jadi 0,08 meter. Demikian pula untuk jari-jari luar pipa. Ini kita notasikan RO sama dengan, kita cek lagi apakah jari-jari luarnya tadi sama dengan permukaan dalamnya, luarnya 20 meter, 20 mm. Kita bagi 2 sama dengan 10 mm, maka kita bagi 1000 untuk mendapatkan meter menjadi 0,1 ya, 0,01. Tadi ini 0,08.
0,008. Ini yang RO nya adalah 0,01 meter. Oke, sudah setara semua satuannya, sudah diketahui semua satuannya dan besarannya. Maka setelah itu kita tinggal cari aja nih komponen masing-masing nih. TI min TO kita cari, len RO per RI juga kita cari supaya memudahkan perhitungan ya. Kita langsung cari TI min TO sama dengan berapa tadi, permukaan luar dalam dikurangi permukaan luar, temperaturnya 80 dikurangi 30, terus saja 80 dikurangi 30 sama dengan 50 derajat Celcius ya. Jadi mau dijadikan Kelvin pun tetap saja ya. Jadi tetap satuannya ini dalam Kelvin. Maksudnya gimana kok tetap Kelvin? Ya ini kan kalau ditambahkan 273, ini juga 273, maka kalau dikurangkan juga tetap akan 50 Kelvin. Oke, kemudian yang berikutnya len RO per RI. Ya, ini rumusnya len RO per RI ya, tidak bisa dibalik, RI per RO tidak bisa. Maka kita masukkan RO nya tadi sudah diketahui 0,01, RI nya adalah 0,008, maka kita bagi, kemudian kita lenkan logaritma natural sama dengan 0,22. Ini tanpa satuan ya, 0,22. Maka kita bisa menggunakan rumus atau persamaan yang sudah ditulis itu. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan Q sama dengan TI min TO gitu kan, len RO per RI kita bagi dengan 2 PKL kan gitu. Maka kita masukkan semuanya aja. TI min T0 tadi 50 Kelvin gitu kan, per len RO per RI itu adalah tadi 0,22. Oke, kemudian 2pi tinggal 2pi, terus K nya adalah tadi, K nya adalah 52 watt per meter Kelvin kan gitu. Terus L nya adalah 3 meter kan. Ini kan satuannya kan kita bisa coret gini kan. Ini kan satuan M kan sama, kita coret gitu kan. Ini kan seper K kan. Maka kalau kita balik jadinya ini bisa dicoret K nya gitu ya. Kita bisa coret, maka kita peroleh hasilnya. Kalau kita hitung langsung, maka mendapatkan hasil Q sama dengan 219.518 watt, atau bisa juga ditulis 219.518 joule per second gitu kan. Hal tersebut itu bagi sistem termal dengan kondisi normal juga laju perpindahan panasnya adalah sebesar
219.518 joule per second. Jadi dalam 1 detik itu panas yang ditransfer atau laju panas yang dipindahkan itu sebesar 219.518 joule per second, atau bisa juga ditulis 219,5 misalkan kilojoule per second. 219,5 kilojoule per second ya. Jadi dalam 1 detik itu panas yang dipindahkan dari permukaan bagian dalam sampai ke permukaan bagian luar itu sebesar 219,5 kilojoule per second. Nah, demikian penjelasan sederhana ya, contoh soal perpindahan panas konduksi pada sistem silindris. Mudah-mudahan soal ini bisa menjadi atau bisa dipahami dengan baik sehingga bisa menyelesaikan soal-soal yang serupa dengan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita berjumpa lagi dengan video berikutnya. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.